Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang syukur. Bagian dari risalah akhlak yang kita akan fokuskan di bulan Ramadan kali ini. Syukur, sebagaimana yang kita tahu, tentu adalah respon dari banyaknya nikmat Allah yang diberikan pada kita. Karenanya Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Namun manusia dasarnya memang diciptakan dengan rasa keluh kesah. Innal insana khuluqa halu'a. Manusia itu mudah mengeluh. Maka wajar jika akhirnya fokus manusia kemudian bukan melihat nikmat, tapi melihat persoalan. Sehingga seringkali kita kemudian lupa bersyukur. Karenanya penting kita hari ini belajar tentang syukur. Syukur bermakna terima kasih, membalas jasa. Ia juga bisa bermakna pujian atau penghargaan. Karenanya orang akan sulit bersyukur manakala tidak merasa orang lain berjasa pada dirinya. Maka penting kemudian kita bersosialisasi. Tanpa bersosialisasi kita tidak tahu bagaimana orang lain sebenarnya berpengaruh pada kita, berbuat baik pada kita, dan kebaikan-kebaikan mereka itu layak untuk kita ucapkan terima kasih. Memang hari ini ada dua kalimat yang sering hilang di percakapan kita, yakni ucapan maaf dan terima kasih. Padahal orang yang mudah meminta maaf, mudah memaafkan, akan mudah pula berterima kasih. Sebaliknya, orang yang mudah mengapresiasi, mudah berterima kasih, dia juga mudah memaafkan jika orang lain berbuat salah. Syukur bisa ditujukan pada manusia, bisa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya tentu bukan bersyukur sebagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan-ucapan alhamdulillah, dengan rajin ibadah, bukan. Tapi bersyukur pada manusia maksudnya adalah mengucapkan terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada manusia yang berjasa kepada kita, maka itu juga bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Al-Quran memberikan perintah bersyukur di dalam surat Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwa Allah kemudian menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah apa yang kita inginkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita sampai kufur, maka kita pun harus siap bahwa azab Allah itu juga pedih. Dalam ayat tersebut, justru yang sering kali kita lupa, ternyata Allah memerintahkan syukur untuk bisa ditambah. Artinya, yang harus bersyukur adalah bukan mereka yang berkecukupan berlebihan, hartanya banyak, bukan. Justru yang harus bersyukur itu yang kurang, yang butuh tambahan. Jadi kalau kita merasa kurang, maka perbanyaklah bersyukur, maka dengan itu Allah akan tambah. Sebaliknya, sebenarnya sabar itu ditujukan mereka yang berkecukupan. Hartanya banyak, anaknya banyak, dia harus sabar. Karena tanpa sabar, harta yang banyak bisa melenakan dan menjerumuskan. Jadi dia harus sabar. Sabar bahwa jeripayahnya ada hak orang lain, dia harus sabar. Maka ini yang harus kita pahami, bahwa yang bersyukur adalah yang kurang dan yang bersabar adalah yang berkecukupan. Bukan dibalik. Karenanya syukur dan sabar adalah dua sisi mata uang yang sama. Syukur tanpa sabar akan melahirkan kesombongan. Dan sabar tanpa syukur akan melahirkan rasa rendah diri dan terzalimi. Adapun yang menyampaikan bahwa
Orang yang syukur itu rawan untuk menjadi sombong, rawan untuk menjadi riya karena dia tunjukkan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Maka kita sampaikan, ada bedanya syukur dan sombong atau riya itu. Syukur adalah bentuk transparansi. Orang yang faham akan prestasi dan kekurangan diri sehingga akan ada kesadaran untuk memperbaiki. Itulah syukur. Ketika orang bersyukur, maka yang dia tampilkan hanyalah sekedar transparansi, yang itu sebenarnya dia juga akan mengakui saya kurangnya di sini dan dia sadar untuk memperbaikinya. Itulah syukur. Sebaliknya kalau sombong atau riya, itu bukan fokus pada transparansi tapi pada publikasi. Karena yang dicari bukan soal memperbaiki diri, tapi yang dicari adalah tentang pujian, bagaimana orang kemudian mau memujinya. Dan inilah kemudian yang disebut dengan riya. Syukur bukan itu. Syukur adalah bentuk transparansi. Kita faham akan prestasi kita, kebaikan kita, tapi kita juga faham tentang kekurangan kita. Dan kita sadar bahwa nanti kita harus memperbaikinya. Inilah syukur, bukan riya atau sombong. Adapun dari hikmah syukur, ada beberapa. Pertama, orang yang bersyukur, dia akan mudah menghargai keadaan, juga menghargai orang lain. Karena dia merasa bahwa setiap orang punya potensinya masing-masing, punya kebaikannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing. Karena itu dia akan selalu melihatnya dengan positif. Dia mampu menghargainya. Dia mampu menghargai jeripaya orang, sehingga orang lain meskipun menolong dengan yang kecil, dia akan tetap berterima kasih. Dia akan tetap hargai itu. Yang kedua, hikmah syukur adalah menghindarkan diri dari keluhan. Sebab keluhan itu adalah kita menunjukkan kelemahan kita. Karenanya tidak patut kita mengeluh kecuali hanya pada Allah. Dan kalau orang yang biasanya tidak bersyukur, dia akan mudah mengeluh kepada siapapun. Dia tidak tahu tempat, tidak tahu kepada siapa harus mengeluh. Padahal kalaupun kita mengeluh, apalagi hari ini mengeluh di media sosial, yang ada adalah kita menunjukkan, mempertontonkan kelemahan dan kekurangan kita. Dan itu keliru. Maka syukur kita bisa menghindarkan diri dari keluhan dan kelemahan itu. Yang ketiga, hikmah syukur adalah hidup itu menjadi tenang. Orang bisa menjadi nikmat hidupnya sebab ia bisa melihat sisi positif atas suatu perkara. Apapun yang terjadi, ketika orang bersyukur, dia akan melihat sisi positifnya. Ada orang yang kakinya mungkin cacat, dia tetap bersyukur karena tangannya tetap sehat. Orang yang matanya sakit bisa jadi masih bersyukur karena dia kemudian masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk ibadah. Itulah caranya kita melihat sesuatu dengan positif, akhirnya kita bisa tetap menikmati hidup. Orang yang kurang syukurnya, maka kurang bisa menikmati hidup. Yang keempat, hikmah syukur adalah menambah ridha Allah dan hadirnya keberkahan dalam hidup. Kalimat la in syakartum la azidannakum. Maka Allah sampaikan siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Ditambah Allah ridha, ditambah Allah berkah hidup. Itulah yang kita inginkan. Dan yang kelima, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang akan memahami kekurangan dan kelebihan diri, sehingga dia paham dan mampu meningkatkan potensi. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur, dia hanya fokus pada masalah, dia banyak mengeluh, akhirnya dia tidak mampu meningkatkan potensi dirinya. Kalau kita ditanya, lalu bagaimana sebenarnya cara bersyukur? Para ulama mengatakan cara bersyukur memang hanya lewat dua hal, yakni lisan dan amal. Adapun cara bersyukur lewat lisan adalah pertama dengan mengucapkan hamdalah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah atas segala yang kita alami. Yang kedua, lisan kita bersyukur dengan cara tidak mengeluh pada sembarang tempat. Mengeluh boleh, tapi tahu tempatnya, tahu kepada siapa kita harus mengeluh. Dan bersyukur dengan lisan adalah dengan wujud mudah mengapresiasi. Allah
menunjukkan kebaikannya, kita mengapresiasinya, kita mensyukurinya. Orang lain membantu kita, kita mengapresiasinya, kita berterima kasih padanya. Itulah syukur. Dan yang kedua, cara syukur adalah dengan amal. Amal tentu isinya adalah amal kebaikan. Bisa zikir, bisa meningkatkan ibadah kita. Itulah syukur. Ataupun syukur bisa ditunjukkan dengan cara berbagi, agar orang lain pun tahu bahwa kebaikan itu harus dikenal. Kebaikan Allah harus dikenal. Rizki Allah, keberkahan Allah, semua berhak juga menikmatinya. Maka ketika kita bersyukur, menginginkan juga orang lain juga mampu bersyukur seperti kita. Sehingga hidup ini akhirnya penuh kesyukuran, tidak saling mengeluh, tidak saling menunjukkan kekurangan, tidak saling mengungkapkan aib. Yang ada kita hidup saling memuji, saling bersyukur, saling berterima kasih. Dan itulah indahnya akhlak yang diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah. Maka mari kita bersyukur dalam segala hal. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.